Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini saya akan melanjutkan materi minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu mungkin anak-anak sudah memahami materi yang saya sampaikan. Nah, mungkin ada yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan minggu yang lalu. Boleh kalian tanyakan, ya, boleh lewat yaitu tulisan melalui WA saya atau WA kelompok. Nah, minggu yang lalu dengan judul mengenai perang dingin. Nah, di dalam perang dingin ini kan tentunya kalian mengetahui mencari identitas negara-negara adikuasa, negara-negara yang paling terkuat di dunia, bahkan ditakuti oleh negara-negara kecil. Siapa itu negara-negara tersebut? Adalah ada yang disebut dengan blok barat dan blok timur. Siapa yang ada di blok barat? Yang berada di blok barat adalah dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan di blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, tentunya dua negara ini di dalam Perang Dunia Kedua pernah menjadi sahabat, pernah menjadi teman, bahkan kedua-duanya ini pernah dikalahkan oleh negara Jepang. Nah, negara Jepang yang sekecil itu bisa mengalahkan Amerika Serikat, bahkan Uni Soviet. Nah, kenapa bisa pecah dua negara ini sehingga terjadi perang dingin atau yang disebut dengan perang dunia ketiga? Nah, ini perlu pemikiran. Padahal kalau kita pikirkan, dua negara ini adalah negara yang saling mendukung baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun bidang militer. Tetapi kenapa di dalam perang dunia ketiga atau perang dingin ini pecah? Nah, ini perlu kita cari sebabnya apa bisa terjadi demikian. Ya, paham nggak itu? Ya, jangan pada ngobrol. Ya, awas kalau ngobrol. Oke, kita lanjut. Nah, setelah terjadi perpecahan di dalam perang dingin ini, ya, maka kedua negara saling mencari pengaruh-pengaruh besar ke negara lain. Nah, negara mana saja? Contohnya Amerika Serikat ke Eropa. Siapa antek-antek Amerika Serikat? Antara lain ada Inggris, ada Portugis, ada Prancis. Inilah yang tergabung dalam blok barat atau blok Amerika Serikat. Kemudian kalau Uni Soviet juga tidak kalah pengaruh dengan negara-negara yang dibuat oleh Amerika. Kemana? Mereka juga mengadakan ekspansi ke Eropa Barat, ya, termasuk ke Eropa Utara, termasuk ke Asia. Nah, kedua negara inilah saling bentrok, akhirnya membuat satu pertahanan supaya pengaruh-pengaruh itu tidak melebar. Satu contoh, Amerika membuat NATO-nya, pertahanan yang berada di Eropa. Uni Soviet juga tidak kalah, membuat yang disebut dengan pertahanan Fakta Warsawa. Nah, inilah kedua negara ini. Akhirnya terjadi satu peperangan yang disebut dengan perang ideologi. Bukan langsung secara militer, bukan secara fisik, tetapi perang ini dinamakan perang ideologi. Ya, perang ideologi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jalannya perang dingin? Nah, jalannya perang dingin yang pertama antara NATO dan
Fakta Warsawa ini saling mempengaruhi, saling mempertahankan. Ya, NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan pada tahun 1949 untuk menangkal Blok Timur, komunisme Blok Timur. Sedangkan Blok Barat adalah liberalisme kapitalis. Tuh. Kemudian Fakta Warsawa juga sama untuk menangkal dari Blok Barat, yaitu Blok Amerika Serikat yang berpaham kolonialis, kapitalis, liberalis. Tuh. Nah, ini saling mempertahankan antara dua negara. Berikutnya, jalannya perang yang kedua. Eisenhower dan Khrushchev ini adalah merupakan tokoh, ya, baik Blok Barat maupun Blok Timur. Eisenhower itu bertekad mengurangi 1/3 dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam perang dingin secara efektif. Tuh. Sedangkan Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Ini dua tokoh ini berbeda pendapat, sehingga mereka itu saling terjadi perang urat syarat. Ini kedua tokoh ini. Kemudian bagaimana konflik di Berlin, bagaimana konflik di Tiongkok. Nah, Berlin ini adalah merupakan negara yang terdapat di Jerman Timur. Ya. Nah, Jerman ini terbagi menjadi dua negara. Satu Blok Barat, yang satunya adalah Blok Timur. Nah ini. Nah, Blok Timur ini dikuasai oleh Uni Soviet yang berpaham komunis. Sedangkan Blok Barat atau Jerman Barat itu dikuasai oleh Amerika Serikat yang berpaham kapitalis liberal. Nah, begitu pula konflik Tiongkok. Tiongkok berpaham dan dipengaruhi oleh komunis sosialis. Siapa yang mempengaruhi? Adalah negara Uni Soviet. Ini sampai ke Asia, Uni Soviet. Selain ke Eropa Barat, juga sampai ke Asia. Nah, sampai di sini masih belum paham? Kalau belum paham, keterlaluan. Berikutnya, jalannya perang yang berikutnya, yaitu adanya krisis Korea. Korea menjadikan sebagai gambaran terjadi krisis. Kenapa terjadi krisis? Karena terjadi perang saudara di sana. Kenapa bisa terjadi perang negara? Korea ini juga terpecah belah menjadi dua, antara lain Korea Utara dan Korea Selatan. Loh, kenapa bisa terjadi? Ya bisa, karena di situ ada Amerika, di situ ada Uni Soviet yang punya kepentingan. Dua-dua negara ini punya kepentingan yang berbeda dan menyebarkan suatu paham. Ya, nah paham ini sangat berpengaruh. Kedua paham ini tidak pernah menyatu. Kenapa? Karena komunisme itu ekonominya tertutup, politiknya tertutup, militernya tertutup. Sedangkan liberalis, paham liberalis, ekonominya terbuka. Sehingga kedua negara ini mempengaruhi negara-negara baik di Asia dengan Eropa dengan paham yang berbeda-beda. Ya, sehingga terjadi bentrokan. Nah, disitulah termasuk Korea ini menjadi korban perang kedua negara. Krisis Kuba demikian pula krisis Kuba. Kenapa krisis Kuba itu terjadi? Karena itu adalah dikuasai oleh Uni Soviet. Yang pada akhirnya terjadilah kedua negara ini perlombaan teknologi. Maka selain dalam perang dingin ini perang ideologi, juga disebut dengan perang teknologi.
Sampai di sini, barangkali kalau belum jelas nanti bisa mengulang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.